Ini Doni lagi diumpetin sama jin. Don, pulang! Don, pulang! Don, pulang! Kamu mau nggak jadi anaknya ibu? Jangan pernah kalian mancing atau bermain di sekitar pohon sungkai itu, apalagi sampai kemalaman. Wewe Gombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Rekam Media, jumpa kembali bersama kita di cerita misterimu. Kali ini kita akan membawakan cerita yang dikirimkan oleh Bang Doni yang berada di Dusun Besar, Sumatera. Nah, saat ini sudah ada di sebelah saya seorang narator yang akan menceritakan kejadiannya. Bagaimana ceritanya, kita dengarkan dari sang narator. Silakan sang narator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rekam Media. Terima kasih juga untuk sahabat kita Bang Doni yang sudah memberikan kepercayaan kepada channel kami untuk mengangkat kisah yang pernah dia alami dikala Bang Doni masih kecil, tepatnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Cerita ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 1993, dan kejadian ini terjadi di Dusun Besar yang merupakan dusun tempat di mana Bang Doni tinggal. Cerita ini sungguh menarik karena Doni sendiri baru berani menceritakan kisahnya ini di saat Doni sudah duduk di bangku SMA. Kenapa dia baru berani menceritakan? Karena ternyata ada trauma yang sangat mendalam, ada ketakutan yang selalu menghantui si Doni. Langsung saja. Cerita ini berawal dari sebuah kehidupan anak-anak kecil di Dusun Besar. Sampai ada satu momen, kami biasanya di hari libur itu pergi ke sawah untuk memancing. Dari malam minggu itu kami sudah janjian merencanakan untuk pergi memancing di aliran sungai di pinggir sawah Dusun Besar. Jadi pagi-pagi hari Minggu kami berlima, Doni, Rohim, Roy, Dodi, dan Raymond berkumpul. Waktu itu yang menjadi titik kumpulnya adalah pos kambling. Dan seperti biasa, orang tua kami hanya tahu kami pergi bermain. Tidak pernah kami pamit dengan orang tua untuk pergi kemana. Mereka tidak bawa alat pancing. Hingga akhirnya mereka membubarkan diri. Kami pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil alat pancing. Dan waktu itu, ingat betul, tidak ada satu orang pun dari kami yang pergi berpamitan. Karena apa? Kalau kami berpamitan dengan orang tua ingin pergi mancing di sawah di Dusun Besar itu, kemungkinan besar kami tidak akan mendapatkan izin. Karena di Dusun Besar itu, di sawah Dusun Besar itu memang terkenal angker. Hingga akhirnya kami pulang mengambil alat pancing kami dengan diam-diam, mindik-mindik, sebisa mungkin agar orang tua kami tidak mengetahui bahwa kami akan pergi memancing. Dan kurang lebih 10 menit kami mempersiapkan peralatan kami dan kami kumpul lagi di pos kambling. Di pos kambling itu
Kami langsung berjalan menuju Sungai Dusun Besar. Dari rumah kami ke lokasi tempat kami mancing di sawah itu memakan waktu perjalanan kurang lebih 30-40 menit. Dan dalam perjalanan itu tidak ada yang aneh, seperti biasa. Sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Raymond nyeletuk. Woi, ini kita mancing nggak bawa umpan apa? Cuman bawa pancingan doang. Dan situ ternyata Rohim sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang dia persiapkan? Jadi waktu itu si Rohim membawa arit. Arit itu adalah sebuah senjata tajam, bentuknya seperti celurit, tapi ini yang untuk membabat lumput. Biasanya untuk ngerumput tuh. Jadi bukan celurit yang melengkung besar itu, bukan. Dan celurit inilah nanti yang direncanakan oleh Rohim untuk menggali tanah, untuk mencari cacing. Dan Rohim bilang, udah ntar aja di sana kita cari cacingnya, gampang lah soal cari cacing. Pokoknya lo orang terima beres aja lah, biar gua. Dan kembali lagi teman-teman, yaudah deh, pokoknya ini urusan Rohim. Berangkat, teruskan lagi perjalanan. Kira-kira jam 10 pagi, kami sudah sampai di lokasi memancing. Dan Rohim langsung mengambil inisiatif. Waktu itu dia menggali tegalan di pinggir sawah untuk mencari cacing. Dan dengan cepat juga, karena Rohim ini memang orang tuanya adalah petani. Dan Rohim tahu betul cara mencari cacing di sawah. Terkumpullah umpan untuk kami memancing. Dan itu langsung kami bagi-bagi. Dan ingat betul waktu itu, kami membagi-baginya umpan itu dengan wadahnya adalah daun talas. Daun talas, jadi itulah yang dijadikan untuk bungkus si cacing itu. Dan tiap orang kami pegang masing-masing. Karena kami biasanya dalam proses memancing atau dalam ritual memancing ini akan selalu menganggap bahwa teman kami adalah kompetitor, bersaing. Jadi kalau di antara kami ada yang tidak dapat, itu pasti akan habis diledek-ledekin. Ya kan? Dan itu menjadi kebanggaan buat kami. Ngeledekin teman, dan kalaupun kami dapat walaupun hanya 1 ekor, itu bangganya bukan main. Kemudian, karena kami menganggap ini adalah sebuah kompetisi, maka kami berpencar. Kami berpencar mencari lokasi masing-masing. Dan waktu itu yang menjadi spot mancing kami, menjadi lokasi mancing kami adalah sungai itu. Sungai yang terkenal angker. Tapi kami nggak peduli. Karena tujuan kami adalah mancing. Dan itu kami berpencar berjauh-jauhan. Si Doni di ujung, si Raymond ada di ujung. Si Roy dan Dodi berdua. Dan si Rohim pun sendiri dengan membawa aritnya itu. Dan tiba-tiba Rohim, karena yang tahu betul dengan lokasi itu, dia yang paling menguasai lokasi itu, dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan ikan. Dan itu dia berteriak, "Woi, gua dapat, woi! Woi, gua dapat, woi!" Walaupun ikannya nggak besar. Ikannya hanya ya ikan mujair 2 jari lah. Nggak terlalu besar, tapi itu bangga. Enggak, akhirnya Dodi dan si Roy yang memang dia selalu berdua itu datang mendekati si Rohim. Karena apa? Dia pikir, wah, dekat si Rohim nih banyak ikannya nih. Kali aja kita dapat hokinya juga. Kali aja kita dapat ketularan hokinya. Mancinglah bertiga. Dan si Raymond pun begitu. Dia melihat Rohim, Dodi dan si Roy berkumpul. Raymond nggak mau kalah. Raymond pun mendekat juga. Jadi akhirnya mereka berempat duduk di spotnya si Rohim. Tapi berbeda dengan Doni. Doni adalah sosok laki-laki tangguh yang menganggap sebuah kompetisi adalah kompetisi. Dia lebih memilih untuk mencari keberuntungannya sendiri. Dia lebih memilih berpetualang sendiri. Dan itu sudah jauh terpisah dari Dodi, dari Roy, dari Rohim dan Raymond. Karena lokasi Rohim ini tadi memang merupakan lubuknya ikan,
mereka berempat itu dapat ikan semua. Rohim, Roy, Dodi, dan Raymond itu semuanya dapat ikan. Tapi nggak tahu dengan Doni apakah dia dapat atau tidak. Hingga hari sudah menunjukkan tengah siang, matahari sudah di atas kepala kami. Akhirnya Dodi, Roy, Rohim, dan Raymond ini berteduh di sebuah pondok. Duduk di sebuah pondok milik petani yang kebetulan saat itu petaninya sedang tidak ada. Jadi di pondok itu ya pintunya tertutup, pondok dari bambu-bambu, dan di sampingnya itu ada tempat untuk memasak. Dan seperti biasa, namanya di kampung, namanya di dusun, ya memasak dengan kayu bakar saja. Di pondok itu kami merasa lapar, dan waktu itu Rohim berteriak, "Weh, kita makan siang dulu lah." Dan Raymond jawab, "Makan siang pakai apa?" "Lah ikan inilah yang kita bakar," kata Rohim. "Lah nggak pakai nasi, Him?" "Oh, ngapain pakai nasi? Ikan bakarnya aja udah bikin kita kenyang," kata dia. Ya, ikannya nggak besar-besar, ikannya kecil-kecil, tapi cukuplah untuk mengganjal perut anak-anak kecil yang sedang hobi-hobinya berpetualang. Tapi Doni tidak ikut gabung. Doni masih terpisah dengan kami jauh, dan waktu itu hanya seperti titik yang kami lihat Doni itu saking jauhnya. Jadi si Doni tidak mau gabung. Dan akhirnya ya kembali lagi dengan egonya anak-anak. Mereka pikir, kita orang udah lapar, masa bodoh lah dengan Doni. Mereka makan. Mereka makan waktu itu dengan ikan bakar. Dan Doni tidak mau gabung, Doni masih di ujung. Setelah ikan masak, ikan matang, Rohim teriak lagi, "Don, makan Don!" "Iya, ntar. Berhentilah dulu mancing, Don. Makan dulu." Karena sudah berulang kali dipanggil dan dipaksa, sampai Rohim sendiri juga agak sedikit marah, akhirnya Doni datang menyampiri pondok kami tadi. Pondok tempat kami bakar ikan, pondok tempat kami beristirahat. Situ Rohim nanya, "Lo mancing jauh amat, dapat nggak ikan?" "Belum, Him. Makanya gua malu datang ke tempat lo." "Alah, lo mancing kayak gitu aja nggak dapet," gitu kan. "Belajar lagi lah yang bener." Dan teman-teman yang lain pada ketawa. Jadi si Doni ini malu karena dia belum dapat. Dia malu untuk memakan hasil dari teman-temannya. Padahal teman-temannya tidak berpikir sampai sejauh itu. Dan kembali lagi karena Doni menganggap ini sebuah kompetisi, dia gengsi. Akhirnya Rohim bilang, "Udahlah, makanlah itu, masih ada ikan itu, makanlah." Dan waktu itu Doni mengambil bagian yang paling kecil. Karena dia sadar diri bahwa ikan itu bukanlah tangkapan dari dia, tapi tangkapan teman-temannya. Akhirnya dia mengambil yang paling kecil. Sudah? Dari situ diledekin lagi sama si Dodi. Dodi bilang, Don, lu anak dusun mancing aja nggak bisa. Udahlah, mendingan lu balik sama emak lu, minta ajarin sama emak lu." Niatnya sih candaan, tapi ternyata kata-kata itu menyinggung perasaan Doni. Membuat Doni langsung murung, membuat Doni dengan menahan emosi. Dia ambil lagi pancingnya, dia duluan pergi lagi. Pergi mancing lagi menyusuri sungai itu, dan dia sendirian. Sedangkan Rohim, Dodi, Roy, dan Raymond, mereka berempat terus berjalan bersamaan, mancing di tempat yang sama. Hingga kurang lebih jam 4 sore, karena waktu itu sudah terdengar azan, asar udah lewat. Rohim memutuskan, "Yuk kita pulang yuk, udah sore, takut kemagriban." Karena apa? Dari sawah, dari sungai dusun besar itu ke rumah kami itu lumayan jauh. Dan jangan sampai kalau maghrib nanti dimarahin orang tua.
Dan biasanya kami anak-anak dusun setiap maghrib itu akan selalu sholat maghrib berjamaah di surau atau di musola, dan itu kami saling samper. Dan kami ingin mengejar momen itu. Diteriakin lagi si Doni, karena Doni tadi posisinya jauh. Don, lah petang, pulang kita Don, hari udah petang. Jadi petang itu udah menjelang maghrib ya. Iya ya, balik. Tapi tunggu bentar, kata Doni. Nunggu apa lagi Don? Belum dapat aku nih ikan, kata si Doni. Dan di situ Rohim bilang, ayo udahlah, besok lagi mancing kalau belum dapat hari ini. Macam tidak ada hari esok aja, kata dia. Akhirnya dengan dibujuk, dengan sedikit marah, Doni menyetujui untuk pulang. Singkat cerita, kami pulang bareng. Dikarenakan waktu itu kami sudah sangat jauh menjelajahi sungai ini, sangat jauh menyisiri sungai ini, akhirnya Rohim memutuskan pulang untuk melewati jalur yang berbeda. Untuk jalur pulang ini kami menyusuri jalur sungai. Menyusuri jalur sungai, tidak seperti jalur waktu berangkat. Dan di situ kami berlima berjalan iring-iringan. Rohim paling depan dan Doni paling belakang. Doni masih dengan sedihnya, Doni masih dengan cemberutnya. Ya karena apa? Hanya dialah yang tidak mendapatkan ikan. Sedangkan Rohim, Roy, Dodi, dan Raymond semuanya dapat ikan. Dan itu menjadi bahan untuk ledekan. Sepanjang jalan Doni diledek. Dan karena kami mengejar waktu, dalam perjalanan itu kami selingi dengan lari-lari kecil. Hingga akhirnya itu membuat jarak di antara kami. Dodi, Roy, Rohim, dan Raymond berjalan duluan. Sedangkan Doni tertinggal di belakang. Dan itu jauh tertinggal. Sesekali Dodi melihat ke belakang sambil berteriak, Don, buruan Don, ntar lagi maghrib, lari kenapa? Dan si Doni di situ tidak menyaut. Doni hanya diam saja. Hingga akhirnya mereka berempat selain Doni memutuskan untuk jalan duluan, berlari duluan, dan berjanji untuk menunggu di batas desa. Di batas antara sawah, sungai, dan desa. Dan hari itu sudah maghrib. Azan maghrib berkumandang. Rohim, Roy, Dodi, dan Raymond menunggu di salah satu rumah di pinggir desa, menunggu Doni yang tertinggal jauh. Ditunggu setengah jam belum juga muncul, hingga akhirnya azan Isya berkumandang. Kok Doni belum kelihatan? Di situ paniklah anak-anak kecil ini tadi. Mulai panik, tidak berani menyusul, tidak berani mencari Doni. Akhirnya waktu itu inisiatif Dodi berinisiatif langsung ke rumahnya si Doni. Bilang ke orang tuanya Doni. Jadi Dodi menjelaskan secara singkat kejadiannya seperti apa, dan seketika itu juga Bapak Doni langsung melaporkan ke Ketua RT. Ketua RT langsung mengumpulkan semua warga yang saat itu masih selesai sholat Isya dan melaporkan kejadian itu, menceritakan kejadian itu. Sedangkan Roy, Rohim, dan si Raymond masih nunggu di rumah terakhir di batas desa itu, dan orang tua mereka masing-masing pun datang. Sedikit briefing, dijelaskan, Doni hilang, kami terpisah dari Doni pulang mancing.
Dan satu hal yang paling diingat waktu itu adalah, jadi waktu pulang, dalam perjalanan pulang menyusuri sungai itu, anak-anak kecil ini tadi, mereka berempat sempat melihat sebuah pohon sungkai yang besar di pinggir sungai, dan itu memang terkenal angker pohon itu. Dan dari pohon itulah ternyata terakhir kali mereka melihat Doni. Karena apa? Di saat melewati pohon itu mereka berempat lari sekencang-kencangnya, sedangkan Doni masih jauh di belakang. Dan itu diceritakan. Pencarian dilakukan, mulai melakukan pencarian, ya kan? Mencari di sekitar sawah di tempat kami mancing. Tapi tidak ketemu. Tidak ada satu tanda-tanda pun tentang keberadaan Doni. Hingga akhirnya ada salah satu tetua di dusun kami bilang, ini Doni lagi diumpetin sama jin. Doni dicolong sama jin. Dan di situ langsung dengan instruksi ketua RT, dengan instruksi dari tetua-tetua agama di sana, melakukan pencarian si Doni dengan cara spiritual. Karena informasinya adalah si Doni dicolong jin. Waktu itu ingat betul, warga ada yang mengambil alat-alat dapur, kuali, wajan, alat-alat yang dari logam, yang maksudnya adalah mencari dengan memainkan atau menabuhkan suara-suara gaduh. Ada juga yang bawa kentongan, ada juga yang membawa lonceng, macam-macam. Yang penting bisa menjadikan atau menimbulkan suara gaduh. Dan di situ bertanya, di mana terakhir kalian bertemu Doni? Dan waktu itu Rohim yang menjawab, terakhir kali kami melihat Doni adalah di pohon sungkai, di pinggir sungai. Hingga akhirnya pencarian difokuskan pada titik pohon sungkai itu. Hampir setengah kampung, ramai-ramai kami cari di sana. Yang berani ikut mencari. Sambil membunyikan alat-alat dapur ini tadi, mengeluarkan suara-suara gaduh, dan di situ juga sambil bersalawat, sambil ada yang azan, ada yang istighfar, ada yang membaca ayat-ayat suci, sambil berteriak, Don pulang, Don pulang, Don pulang. Dan itu terus menerus. Dan alhamdulillah pencarian kami berakhir, dan Doni kami temukan sedang duduk di pohon sungkai. Di bawah pohon sungkai itu Doni duduk dengan muka pucat, dengan mata yang tatapannya kosong, persis seperti orang linglung, dan lemas tak berdaya. Azan subuh, Doni ketemu dan Doni kami bawa pulang. Itu adalah kejadian hilangnya Doni. Kejadian itu adalah Doni masih duduk di bangku sekolah dasar. Di saat SMA, Doni baru berani menceritakan kepada kami. Dan waktu itu juga nggak sengaja sih sebenarnya. Kita lagi seperti biasa nongkrong-nongkrong di pos kamling. Pos kamling yang sama di tempat kami dulu berkumpul. Dan di situ ada Rohim, Dodi, Raymond, dan si Roy. Dan pastinya dengan Doni. Sambil bakar-bakar sikong, waktu itu kita cerita-cerita dan nyeletuk. Don, lu inget nggak waktu kejadian lu hilang di pohon sungkai kita mancing itu? Sebenarnya apa sih yang kejadian? Yang terjadi sama lu apa sih? Dan di situ Doni cerita. Langsung aku lompatin lagi. Ternyata di saat pulang mancing itu, di saat petang itu, menurut ceritanya si Doni, sepanjang jalan itu Doni bertemu dengan ibu-ibu dengan menggunakan pakaian kebaya.
waktu itu. Ibu-ibu menggunakan pakaian kebaya. Sepanjang jalan itu Doni diajak ngobrol. Dia bilang, gue diajak ngobrol sama ibu-ibu. Dan sepanjang jalan itu ya, gue jalannya sama ibu-ibu itu. Sedangkan Rohim, Dodi, Roy, dan Raymond merasa selama perjalanan itu mereka tidak melihat ada ibu-ibu. Tapi berbeda dengan yang dilihat si Doni. Sampai akhirnya Doni bilang, ibu-ibu itu ngajak aku mampir. Mampir di mana? Mampir di pondok. Jadi karena udah maghrib, kalian udah jalan duluan, ibu-ibu itu ngomong, nak mampir dulu di pondoknya ibu, udah maghrib, nggak baik jalan malam-malam, kata dia, jalan maghrib. Ya aku pikir ibu ini tadi adalah ibu yang baik. Ya aku mampir. Padahal Rohim, Dodi, Roy, dan Raymond tidak pernah sekalipun melihat ada pondok di samping pohon sungkai itu. Tapi kata Doni ada. Dan yang dilihat Doni ada. Nggak, akhirnya Doni masuk ke pondok itu bersama ibu-ibu yang sepanjang jalan ngajak si Doni ngobrol. Nah, apa aja yang lo lakuin di pondok itu? Doni bilang, jadi waktu di pondok itu, karena memang aku sudah lapar, ibu-ibu itu menawariku makanan. Waktu itu aku dikasih sepiring nasi dengan lauk daging dan segelas susu. Tanpa pikir panjang, karena memang si Doni makan siangnya sudah tertunda, hanya makan 1 ekor ikan kecil, dan memang sudah cukup lapar, langsung disantap sama si Doni tadi. Makanan ini disantap sama dia sampai habis, bahkan minta nambah. Dan Doni nambah makannya. Dan selama makan itu, ibu itu bilang ke Doni, nak, ibu ini nggak punya anak. Kamu mau nggak jadi anaknya ibu? Sepanjang Doni makan, selalu si ibu ini bercerita tentang sedihnya dia ingin punya anak dan ingin si Doni menjadi anaknya dia. Ya karena waktu itu Doni masih kecil dan tidak berpikir panjang, masa bodoh lah dengan perkataan ibu itu. Dia tetap melahap makanannya ini tadi. Hingga tiba-tiba si Doni ingat kepada orang tuanya. Gua kan pergi tadi nggak pamitan. Gua balik gimana ini? Apa dimarahin apa enggak? Jadi di situ Doni berpikir, yang pertama dia ketakutan karena pulangnya akan kemalaman. Yang kedua, kalau dia menginap mungkin akan lebih dimarahin lagi sama orang tuanya karena belum pamitan. Di saat dia ingat dengan orang tuanya itulah, tiba-tiba ibu-ibu yang dari sore tadi, yang waktu petang tadi mengajak dia ngobrol dengan pakaian kebaya, seketika berubah wujudnya. Berubah wujud menjadi sosok yang besar. Pakaian kebaya itu berubah menjadi pakaian daster putih. Rambut mulai seperti daun ijuk itu, gimbal, dengan muka yang jelek, kuku yang panjang, dan na'udzubillah min zalik, payudara ibu itu berubah menjadi besar, panjang sampai menyentuh tanah. Dan di saat itulah Doni teriak sejadi-jadinya. Dan di saat itu juga Doni melihat ada keramaian, mendengar suara hiruk pikuk, mendengar suara gaduh. Dan situ kami bertanya, dan waktu itu kami cari lu orang loh, emang lu nggak ngelihat
waktu kami cari. Dan kami cari dekat pohon sungkai tempat lo ketemu itu. Berapa kali kami muter-muter di sana. Tapi kami nggak ngeliat lo. Lo ngeliat kami nggak? Dan Doni bilang, gua ngeliat lo orang muter-muter dekat pohon sungkai itu. Kalian bolak-balik di pohon sungkai itu. Dan gua teriak-teriak itu. Gua teriak-teriak minta tolong sama lo orang. Tapi lo orang nggak denger. Dan waktu gue coba untuk ngeraih lo orang, gue tuh kayak lagi ada di dalam akuarium, di dalam tabung kaca. Gue bisa lihat lu, gue bisa denger lu, dan waktu gue mau ngeraih gue nggak bisa. Dan di saat itu juga si ibu-ibu tadi terus bilang, kamu kujadikan anakku, kamu kujadikan anakku, sambil teriak-teriak ibu itu. Semakin keras ibu itu teriak, semakin keras juga aku teriak. Sejadi-jadinya, di situ aku betul-betul takut melihat ibu itu. Dan di saat itulah, aku betul-betul sadar, kata Doni, bahwa ini bukan lagi hal yang logis. Dan waktu itu, gua ngeliat, kata si Doni ya, gua ngeliat ke piring tempat gua makan, ke gelas yang tempat gua minum, dan apa yang gua lihat, kata Doni, sisa dari nasi yang dia makan, sisa dari daging yang dia makan, dan sisa air susu yang dia minum, semuanya berubah. Yang aku kira nasi, ternyata itu berubah menjadi telur semut, menjadi kroto. Daging yang aku kira daging yang nikmat berubah menjadi belatung. Dan yang lebih jijiknya lagi, gelas yang aku pikir adalah air susu itu berubah menjadi nanah bercampur darah. Dan di saat itulah aku muntah sejadi-jadinya. Aku keluarkan semua isi perutku, karena aku tahu yang aku makan adalah barang-barang yang sangat-sangat menjijikkan. Aku muntahkan, dan selesai muntah itulah, tiba-tiba kalian menemukanku dengan kondisi yang lemas, dengan kondisi yang aku seperti orang linglung. Tapi aku tahu itu kalian. Tapi sedikit pun, sepatah kata pun aku tidak bisa ucapkan ini pada kalian. Karena apa? Suaraku sudah habis untuk berteriak. Dan aku juga masih dihantui dengan rasa ketakutan. Dan ibu-ibu itu tiba-tiba menghilang. Yang pertama aku pikir aku duduk dalam sebuah pondok itu menghilang. Dan yang aku temukan apa? Hanya batang sungkai. Dan kalianlah yang membawa aku pulang. Setelah kejadian itu, hampir sekitar setengah tahun, Doni ini menyimpan trauma, menyimpan ketakutan. Sampai setiap Doni ingin makan, dia melihat nasi itu berubah jadi kroto. Setiap dia melihat lauk daging itu berubah menjadi belatung. Dan setiap Doni ingin minum, gelas itu berisi nanah dan darah. Hingga akhirnya Doni sakit. Emang kami ingat, waktu itu Doni sempat dirawat di rumah sakit dan tidak sembuh. Dirawat di rumah sakit itu tidak sembuh. Dan orang tua Doni memanggil orang pintar, ahli spiritual, dan Doni diobati secara alternatif. Dan alhamdulillah Doni sembuh. Dan mulai menjadi sehat kembali. Mulai dia tahu bahwa nasi adalah nasi, lauk adalah lauk, dan yang dia minum adalah air yang bersih. Dan cerita itu beredar di kampung kami. Hingga akhirnya sampai di saat kami bercerita itu, rumor yang beredar adalah jangan pernah kalian mancing atau bermain di sekitar pohon sungkai itu, apalagi sampai kemalaman. Karena apa?
daerah itu menjadi tempat yang sangat angker. Karena Doni bukanlah satu-satunya kejadian anak kecil hilang diculik oleh seorang ibu-ibu yang kami sebut dia dengan Wewe Gombel. Dan Wewe Gombel ini masih menghantui dusun kami. Tidak ada satu tindakan secara spiritual yang bisa mengusir Wewe Gombel ini dari pohon sungkai itu. Dan itu mengajarkan pada kami bahwa biasakan pergi untuk berpamitan dan biasakan juga pulang sebelum maghrib. Dan itu menjadi daerah yang angker. Ya, itulah sedikit cerita tentang Doni. Dan alhamdulillah Doninya juga sudah sembuh dan sudah berani menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang kampung sana, dan memberikan pelajaran kepada orang kampung sana. Dan alhamdulillah sekarang ceritanya kami angkat di channel Rekam Media. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Doni yang sudah mau berbagi pengalamannya kepada kami. Nah, setelah kita mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Bang Doni ini, setelah kita simak dan mungkin ada evaluasi kecil ya dari kami ya. Mungkin dari narator sendiri, apakah ada pesan atau pesan serta pesan-pesan moral yang bisa disampaikan kepada para penonton atau untuk kita semua? Ya, terima kasih Mas Ganis. Cerita ini menarik ya, menarik, penuh pesan. Dan ini memang kehidupan atau interaksi sosial di daerah-daerah tertentu, kehidupan sosial di dusun-dusun, di mana kekeluargaan, persahabatan itu memang masih sangat erat dan masih sangat akrab. Dan ternyata setiap daerah itu tidak bisa kita lepaskan antara kehidupan manusiawi dengan kehidupan sang goib. Dan ada satu titik atau tempat-tempat tertentu yang memang menjadi rumah dari si goib ini. Ada pelajaran yang bisa kita petik adalah yang pertama, yang namanya seorang sahabat, yang namanya pertemanan, tolonglah jangan egois dan jangan menganggap semua hal itu adalah kompetisi. Boleh itu menjadikan kompetisi untuk memotivasi, boleh. Tapi jangan terlalu dibawa menjadikan bahwa yang kalah kalian hina, yang menang dibanggakan. Tidak seperti itu. Karena apa? Sejatinya menang dan kalah itu adalah pengakuan terhadap kebesaran jiwa kita sendiri. Walaupun kita kalah, tapi jika kita mengakui dengan besarnya jiwa kita, sejatinya kitalah pemenang. Dibandingkan dengan seorang yang pemenang yang menyombongkan dirinya untuk merendahkan orang yang kalah. Jadi tolong jangan saling menghina. Menang dan kalah itu hanyalah sebuah hasil, tapi prosesnya yang kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, betul seperti kata dalam cerita itu, kalau ingin pergi ya pamitan dan ingat waktu. Kenapa seperti itu? Karena kita dalam perjalanan hidup tidak berjalan sendiri. Sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah keluar dari rumah, ternyata ada orang-orang yang menyayangi kita, yang akan selalu mengkhawatirkan kita, dan selalu menantikan kepulangan kita. Kehadiran kita dalam suasana kekeluargaan, kehadiran kita dalam sebuah yang namanya kebersamaan, itu sangat dinanti. Dan di saat kita hilang, orang akan merindukan kita. Dan kembali lagi, siapapun diri kalian, seberapa hebat pun kalian, ikuti etikanya. Ikuti budayanya.
hormati aturannya. Karena apa? Dengan begitu, kita akan ditempa menjadi sebuah pribadi yang bijaksana. Pribadi yang bisa melihat sesuatu yang baik adalah baik, dan pribadi yang bisa melihat yang buruk adalah buruk. Dengan apa? Dengan melihat orang-orang di sekitar kita, dengan melihat alam yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih narator atas membawakan ceritanya Mas Doni. Teman-teman semua, saya ingin sedikit menambahkan dari cerita yang dikirim oleh Mas Doni. Yang namanya teman itu, dia tidak ada di depan, dia tidak ada di belakang, tapi kita jalan berdampingan. Nah, untuk teman-teman semua, apabila memiliki cerita, baik itu tentang petualangan misteri, baik itu pendakian di hutan, di sungai, di gua, bahkan di tebing atau di tempat manapun, silahkan mengirim kepada kami agar bisa masuk ke dalam playlist Saksi Misteri. Apabila teman-teman ingin membeli merchandise dari kami, bisa menghubungi admin yang ada di link deskripsi. Bisa masuk join ke WA pun ada, Telegram serta Facebook. Silakan klik di deskripsi yang berada di setiap video YouTube kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tak kasat mata.